Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Pada sore yang berbahagia ini saya akan melakukan kegiatan pembuatan bedengan untuk awal dari proses menanam tanaman cabai rawit ya. Jadi bagaimana sih proses dan pembuatan dari bedengan cabai rawit tersebut ya. Di sini saya memilih tempat yang agak redup atau terlindung dari cahaya matahari langsung, yaitu di dekat pohon sawit. Nah, kenapa saya memilih tempatnya di tempat-tempat seperti ini? Karena kuncinya yang pertama, ini ada pohon pisang. Nah, jadi pohon pisang itu tidak membuat tanah itu menjadi tandus ya, malah membuat tanah itu menjadi subur. Oke. Nah, ini dulu saya gunakan untuk menanam tanaman terong. Tanaman terong yang kebetulan sudah habis masa panennya, jadi udah saya cabuti semua lagi, kemudian saya robah untuk proses penanaman bibit dari cabai rawit. Nah, dalam proses pembuatan bedengan cabai rawit, kenapa tidak dibikin bedengan seperti cabai rawit yang besar? Nah, alasannya ada ya beberapa alasan yang saya kemukakan. Yang pertama, cabai rawit yang kita sebar, kalau seumpama kita menggunakan bedengan memanjang seperti ini ya, bedengan atap istilahnya. Nah, kalau seumpama pakai bedengan atap seperti ini, itu ketika hujan akan mudah bibit-bibit cabai rawit kita itu tumbang ya, karena kekuatan dari hujan itu pengikisan tanah oleh air. Nah, makanya cabai-cabai rawit kita itu yang bakal bijinya atau bakal anakan cabai rawit kita itu akan hilang, akan hanyut di bawah oleh air ya. Nah, kalau seumpama kita lakukan proses pembuatan bedengan melebar seperti ini, itu walaupun dikikis oleh air, besar kemungkinan cabai rawit kita akan selamat dan tumbuh dengan subur ya. Nah, jadi bedengan yang kita bikin ini tanahnya harus kita gembur terlebih dahulu supaya tanahnya itu mudah untuk diserap oleh tanaman-tanaman cabai rawit kita nantinya. Jadi alasan secara logika kita melakukan proses penggemburan tanah seperti bayi ya. Kalau seumpama bayi, anak manusia itu awal-awal pasti dikasih susu, kemudian tidak dikasih makanan yang berat seperti nasi, roti dan sebagainya. Alasannya kenapa? Ya karena dia masih kecil dan belum mampu untuk melakukan proses pencernaan yang semestinya dilakukan oleh orang-orang dewasa ya. Nah, jadi dengan adanya penggemburan tanah seperti ini, kita membantu untuk mengurangi tenaga yang dibutuhkan oleh anakan cabai rawit untuk menyerap tanaman tersebut. Dan akar-akar dari tanaman cabai rawit itu justru ketika masih kecil itu masih lemah. Nah, makanya kita lakukan proses pembuatan bedengan seperti ini dengan cara menggembur tanahnya ya. Jadi kemungkinan saya akan menanam cabai rawit itu sekitar sampai ke sana ya, sampai ujung sana sekitar 2000 untuk ditanam nantinya, dipindah tanamkan ke ladang yang telah saya bikin bedengan. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.